mendengarkan dengan seksama ketika ada teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, ya. Kemudian yang ini yang paling penting, kita harus menjaga kerahasiaan semua cerita yang disampaikan oleh teman kalian, ya. Nah, semuanya masih setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke kegiatan hari ini, ibunya bertanya dulu, dari hasil refleksi yang kemarin, ada yang sudah mencoba nggak memperbaiki kebiasaan belajarnya? Ada? Ada? Gimana? Gimana? Agak suaranya agak jadi jarang menang tugas, padahal kita baru menang tugas ya. Oke, udah bagus. Dari Yodi, kira-kira? Jadi tapi ada perubahan kan? Yang tadinya nanti dulu deh tugasnya gitu ya. Terus belajarnya yang tadinya cuma dibuka aja bukunya, jadi minimal dibaca gitu ya. Jadi ada perubahan ya. Nah, terima kasih ya Yordi sama apa? Evelyn. Sudah berbagi, meskipun perubahan yang dilakukan masih sangat kecil, tapi itu merupakan langkah yang amat sangat baik. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kita akan melakukan seperti biasa kegiatan. Pertama, kalian akan menentukan target belajar yang ingin dicapai. Ya. Kedua, nanti kalian akan menyusun rencana sederhana agar target tersebut benar-benar bisa kalian laksanakan. Jadi hari ini kita akan jadi kalian hari ini tuh tidak hanya mengatakan ingin berubah saja, tetapi kalian juga memikirkan bagaimana sih caranya supaya merubah kebiasaan yang jelek jadi menjadi kebiasaan yang baik. Jadi bukan hanya jawaban nih, saya ingin berubah, tapi kalian juga memikirkan bagaimana sih caranya merubah kebiasaan jelek itu. Oke. Jadi di sini Ibu berharap hari ini kalian itu bisa menentukan target berdasarkan kebutuhan diri kalian sendiri ya. Jadi tidak usah lihat ke temennya, tapi target kalian sendiri aja bikin nanti. Jadi tidak perlu mengikuti teman ya. Nah, setiap orang memiliki kebiasaan belajar yang berbeda. Jadi target yang dibuat setiap orang pun pasti berbeda. Ada Yordi sama Rafipa, sama Tazkia, sama Pelin dan Alfianti pasti berbeda. Begitupun sama dengan ibu, pasti berbeda. Ibu juga sama, setiap minggu pasti punya target belajar. Gak akan sama dengan Yordi. Antara ibu dengan Yordi otomatis berbeda. Ya? Sudah siap semuanya? Siap. Oke, sudah siap. Yordi sudah siap? Ya. Semangat? Masih semangat. Sekarang nih, coba lihat kembali hasil refleksi yang kalian tulis pada pertemuan kedua. Yang guided. Sudah di ini ya, sudah dibaca. Bu pengen ada salah satu yang baca hasil dari refleksi kemarin. Kalau dari Yogi boleh ya? Yang paling atas. Aktivitas belajar apa yang paling sering saya lakukan selama 1 minggu terakhir? Aktivitas apa yang paling sering dilakukan selama 1 minggu? Apa? Menulis dan menonton video edukasi. Menulis sama nonton video. Boleh tidak? Kalau Rafipa, kapan Rafipa paling sering belajar? Hari Rabu, jam berapa? Sore. Sorenya sekitar jam berapa? Sudah. Oke, untuk Tazkia, rata-rata berapa durasi belajar setiap hari? Hari Senin 3 jam, dari jam 5. Terus? Jadi Senin, Rabu,
Kemudian Apianti, ini bacain Apianti. Nomor 6 ya, pada kondisi seperti apa Apianti dapat belajar dengan lebih fokus? Yang nomor 6. Oke, ada berbagai banyak refleksi ya yang kemarin kalian tulis. Oke. Terima kasih ya sudah berbagi. Ibu pengen tanya lagi. Alasan apa yang menjadi alasan terbesar kalian ingin merubah kebiasaan belajar jelek jadi kebiasaan belajar yang baik? Alasan terbesarnya apa? Agar tidak malas bu, gitu. Ada lagi pengen dapat ranking terbaik 1, ranking terbaik 2 gitu ya. Ada lagi nilai yang memuaskan. Ada lagi yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu ya. Ada lagi yang tadi nilainya ini yang paling penting, yang tadi nilainya turun jadi naik ya. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Nah ini adalah suatu kebiasaan yang luar biasa jika kalian niat untuk merubah itu ya. Oke, ternyata beberapa kalian mungkin ada yang sama ya, ada yang sama pengen nilainya jadi naik, ada yang pengen jadi yang terbaik di kelasnya, ada lagi yang pengen tadi apa kegiatan. Nah, agar nggak malas bu, gitu ada, gitu ya. Berarti beda-beda ya dari kalian. Oke, kita sudah tahu nih kebiasaan yang ingin diperbaiki ya, kebiasaan yang ingin diperbaiki. Sekarang coba kalian pikirkan, kalau misalkan kebiasaan itu bisa kalian ubah, apa manfaat yang bisa kalian rasakan? Lebih bisa memahami pelajaran yang sulit bu. Ada lagi ya kan gini, misalnya ketika pelajaran matematika yang awalnya kita tidak tahu, misal 2 dikali 2 awalnya tidak tahu, tapi kita merubah kebiasaan belajar kita, cari informasi berapa sih 2 kali 2 teh misal ya. Nah dari sana kita bisa tahu dari handphone, bisa kan jadi positif itu handphone 2 kali 2, oh ternyata 2 kali 2 itu 4, gimana sih cara dapatnya 4 itu dari mana gitu kan kalian jadi tahu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kalian jadi ngulik, benar nggak? Lalu menurut kalian nih perubahan apa yang paling mungkin mulai melakukan minggu ini? Pasti kalian jawabannya pasti berbeda. Durasi belajar. Apalagi hambatan, kira-kira hambatannya ingin dirubah nggak? Hambatannya tadi kan ada handphone, ada terjadi dari handphone, atau malas, atau apa jadi deh rebahan dulu gitu. Ada. Tadi kayaknya pengen berubah yang tadinya malas gitu ya, kan? Nanti di sini ibu
Misal kamu mau melakukan komitmen itu dari mulai hari ini, misal sampai sebulan depan secara konsisten. Kamu coba dulu selama 1 minggu. Bagi dulu sebelum siap misal gini, saya menyatakan berhasil apabila tujuannya ulang pelajaran mengubahnya jadi lebih biar belajar misal jadi saya menyatakan berhasil apabila selama 1 minggu full atau selama 3 hari belajar secara konsisten gitu. Mau hari apa aja nih, misal Senin, Rabu, sama Jumat boleh. Gini, misal kamu pengen merubah berkomitmen itu mulai hari ini. Misal mulai hari ini tanggal 6. Nah, saya tuh pengen mencoba perubahan yang kamu sudah buat nih targetnya. Misal kamu kan selama 3 hari ya belajarnya mau ditambahin ini 4 hari ini. Berarti selama misal 1 minggu, saya mau mencoba itu nih 1 minggu belajarnya jadi 4 hari ditambahin 1 hari. Bisa atau kalau kan jangan seminggu itu 2 minggu berarti kalau 2 minggu 6 sama 6 karena 18 dari tanggal 6 sampai tanggal 18 bebas sambil ini ya sambil apa namanya sambil berpikir. Nah, dari apa namanya dari kontrak perilaku yang sudah kalian buat ya. Nah, ada kalian juga harus memikirkan bagaimana sih cara mencapainya. Ada kan di sana ditulis target yang ingin kalian capai. Kira-kira gimana sih caranya supaya misal coba lihat yang punya kamu ini yang punya Alfian nih misal
yang behavior. Mendapat ranking 3 besar dan mendapat peringkat atau medali. Nah, mendapatkan peringkat 3 besar di kelas misalnya. Nah, kira-kira langkah apa saja yang harus Yordi lakukan kalau Yordi ingin mencapai tujuan tersebut? Pertama, misal ya, Yordi harus belajar selama 1 hari minimal 30 menit. Misal ya. Kedua, Yordi harus membuka kembali catatan yang sudah diajarkan oleh guru. Dua, ya. Yang ketiga, misalnya Yordi harus menghafal kosakata yang menurut Yordi itu susah untuk diingat. Misal, ya. Misal itu udah dapat nih kamu 3 cara, gitu ya, 3 langkah. Nah, kira-kira apa akan dilakukan? Misalnya, saya mah
mengatasi hambatannya? Nah, HP-nya jangan dikasih kuota Bu. Atau minimal HP-nya dimatiin lah mode pesawat gitu ya, selama kamu belajar gitu, misalkan. Itu kan berarti udah punya solusi ya. Razia, dan belajarnya apa Razia? Mengerjakan tugas yang tidak tidak berleha-leha, tidak santai, tidak santuy itu. Nah, itu satu hambatan kan. Nah, kira-kira kalau misalkan ketika belajar kamu ternyata pengen leha-leha, gimana solusinya? Paksain, Allah paksain, gitu ya, paksain. Itu satu solusi, ya. Terus kalau Perlin, apa kira-kira hambatan yang ini? Terdistraksi dengan scroll TikTok. Kira-kira kalau lagi belajar, gimana caranya supaya hambatan tersebut tuh bisa Perlin atasi? Dijauhin HP-nya. Belajarnya di mana? Di kamar. Nah, bisa. Belajarnya di kamar, HP-nya simpan di ruang tamu. Bisa. Kalau Ranpa, Alfianti, balik. Terus solusinya gimana? Nah, boleh mematikan HP-nya Bu, gitu. Itu adalah solusi terbaik. Berarti kalian ketika menghadapi satu hambatan, ketika mau belajar, kalian sudah punya solusinya. Itu berpikir kritis bagus. Berarti kalian sudah punya solusi, ya. Nah, jadi kalian tidak hanya memikirkan solusi, tetapi targetnya juga tercapai, target tercapai, solusinya juga iya, gitu ya. Hari ini kalian tuh belajar bahwa perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, benar kan? Tadi awal dari ini kalian tidak usah pengen belajar 5 jam sehari, gak usah, gak apa-apa. Kalau kalian tidak terbiasa belajar selama 5 jam sehari, gak apa-apa. Yang penting perubahannya kecil dulu, kecil aja dulu, yang penting ada gitu perubahannya. Nah, dari perubahan itu sudah pasti dan jelas bakal ada hambatan yang akan kalian hadapi. Nah, kalian sudah tahu solusinya seperti apa. Nah, bagus itu. Nah, kemudian target kalian sudah tahu kan ya? Kalian sudah tahu target kalian. Kalian sudah dapat. Sebelum selesai nih, ada yang mau ditanyain dulu gak tentang komitmen
silahkan coba kalian lakukan langkah-langkah yang sudah kalian tulis meskipun baru satu, gak apa-apa, coba aja dulu. Ya, kalau kali ini bagian belajar coba aja dulu. Yang pertama itu, ya, misal Razia apa langkah yang pertama? Nah, hari ini ada tugas? Nah, besok ulangan matematika berarti bisa belajar ya. Coba langkah yang pertama, ya, cobain. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri, self reward buat kita. Dan itu juga sama ketika sudah menyelesaikan satu target belajar, ibu selalu ngasih reward terhadap diri kita sendiri. Gak usah muluk-muluk, jangan aduh pengen beli handphone baru, gak usah gitu ya. Cukup dengan saya sudah selesai belajar hari ini misalnya, nanti kalau sudah selesai saya mau beli es cappuccino misalnya, itu satu self reward buat kita. Atau pengen nanti jajan seblak gitu, nggak apa-apa, itu adalah nanti di pertemuan keempat ini ya. Kemudian sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Semoga target dan komitmen yang sudah kalian buat benar-benar bisa kalian wujudkan dan bisa kalian laksanakan.